Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Ari Setianto selaku pengampu mata kuliah Fikih Syiasah dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Retno Nurhayati dengan NIM 212111204 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3F. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kategori hukum Islam dalam Islam dan kedudukan fikih syiasah dalam sistematika hukum Islam. Yang pertama, kategori hukum Islam dalam Islam. Di bawah ini ada tabel perbedaan antara syariah dengan fikih. Yang pertama, aspek yang membedakan itu dari pengertian secara epistemologis, bahwa syariah berarti jalan yang dilewati menuju sumber air atau bermakna keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan fikih itu berarti pemikiran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariat. Perbedaan yang kedua mengenai sifat. Syariah bersifat tetap, tidak berubah dan fundamental serta mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Sedangkan fikih itu bersifat instrumental, dapat berkembang sesuai dengan persoalan dan cabangnya atau sesuai dengan situasi dan kondisi di mana diterapkan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu ruang lingkup. Syariah itu bersifat umum atas seluruh perbuatan manusia sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan fikih itu ruang lingkupnya terbatas pada satu perbuatan hukum manusia saja. Misalnya ketentuan dalam dalil dan syara di bidang hukum perkawinan atau jual beli. Yang keempat, aspek keempat itu ada sumber hukum yang digunakan dalam pembahasan. Kalau syariah itu pembahasannya dari Al-Quran dan Sunnah saja, sedangkan fikih itu pembahasannya dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama. Aspek yang terakhir itu perbedaan-perbedaan lainnya. Syariah itu hanya satu dan menunjukkan kesatuan dalam Islam, dan sedangkan fikih itu mungkin lebih dari satu, seperti yang terlihat dari aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazhab atau mazhab-mazhab dan menunjukkan keragaman. Selanjutnya, hukum Islam. Hukum Islam itu berasal dari dua suku kata, yaitu hukum dan Islam. Maknanya hukum itu adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat untuk seluruh anggotanya. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Apabila dipahami dari definisi yang sederhana tentang rangkaian kata hukum Islam, maka dapat dipahami bahwa ternyata yang sering dimaksud dengan makna kata hukum Islam tersebut adalah fikih. Jadi, hukum Islam di dalam pengertian syariah itu cenderung bersifat absolut, tidak akan berubah. Sedangkan dalam pengertian fikih, pengertian hukum Islam itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari syariah dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan syariah. Selanjutnya ada ruang lingkup atau ontologi hukum Islam. Jika dipandang hukum Islam itu adalah syariat Islam yang bersumber utama adalah Al-Quran. Jadi sumber utama hukum Islam itu Al-Quran. Maka berdasarkan isi dari kandungan Al-Quran itu, hukum Islam itu ada 3 macam. Yang pertama, hukum-hukum i'tiqodiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan kewajiban para subjek hukum untuk mempercayai adanya Allah, adanya malaikat, kitab Allah, dan Rasul Allah. Yang kedua, hukum-hukum akhlak, yaitu hukum Allah yang berkaitan dengan kewajiban seorang subjek hukum untuk menghiasi dirinya dengan sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari sifat tercela.
Yang ketiga, itu hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan bagaimana manusia membangun hubungan kerjasama antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, baik dalam perbuatan, perkataan, dan tindakan. Secara ontologi, hukum Islam dalam makna fikih dikenal dengan kajian pembidangan hukum Islam dan kajian geografis hukum Islam. Selanjutnya, karakteristik hukum Islam. Karakteristik atau ciri utama dari hukum Islam itu yang pertama, hukum Islam merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Yang kedua, itu hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman dan akidah Islam. Yang ketiga, itu hukum Islam bersifat universal atau sifatnya itu meluas, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat saja. Yang keempat, itu menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Ciri utama dari hukum Islam yang kelima itu pelaksanaan dari hukum Islam itu dalam praktik digerakkan oleh iman atau akidah dan akhlak umat Islam. Yang terakhir itu mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. Selanjutnya, hubungan antara hukum Islam, syariah, dan fikih. Ahli hukum itu harus dapat membedakan mana hukum Islam yang disebut hukum syariat dan mana hukum fikih. Sebab hukum Islam diperoleh ketentuannya melalui ijtihad. Syariat adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk mengetahui apa yang dikehendaki Allah itu, maka perlu dengan pemahaman yang mendalam secara amaliyah dan dapat diamalkan dalam perbuatan. Pemahaman tersebut dituangkan secara terperinci, yaitu fikih maksudnya. Jadi, hubungan antara fikih dan syariah ini sangat erat. Secara umum, syariah itu adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar atau ijtihad. Sedangkan fikih itu adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Selanjutnya kita membahas tentang kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Menurut Dr. Wahbah Al-Zuhaili, salah satu dari keistimewaan Islam dibandingkan dengan hukum yang lainnya itu bahwa hukum Islam selalu dihubungkan dengan 3 perkara penting bagi manusia. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, hubungan manusia dengan diri sendiri. Yang ketiga, itu hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. Secara global, hukum Islam dibagi menjadi 2 bagian pokok. Yang pertama itu fikih ibadah atau hukum adat. Maksudnya, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yang persoalannya mengenai tata cara sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, itu ada fikih muamalat atau hukum muamalah. Maksudnya hukum yang mengatur antara sesama manusia dalam masalah-masalah dunia secara umum, yang bagiannya berkaitan dengan persoalan ekonomi seperti jual beli, utang piutang. Fikih siasah merupakan sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintahan dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Fikih siasah itu mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat Islam, dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim dan masyarakat umumnya. Pemerintah jelas memerlukan fikih siasah. Tanpa keberadaan negara dan pemerintah itu sendiri, ketentuan hukum Islam itu sulit terjamin keberlakuannya. Misalnya seperti untuk masalah ibadah dan tidak banyak campur tangan siasah.
Tetapi untuk masalah kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan siasah. Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut akan pemecahan masalah. Di antara problem aktual yang berkembang saat ini misalnya tentang HAM, hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan, dan perbankan. Jika permasalahan tersebut dihadapi dengan cara parsial, kemungkinan besar hukum Islam tidak responsif terhadap perkembangan, dikarenakan negara memegang peran penting dalam mengatasi permasalahan seperti ini. Permasalahan yang berkembang dalam diantisipasi dan dijawab dengan menghimpun berbagai komponen keilmuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan dapat diterima dan memberi kemaslahatan untuk masyarakat. Disinilah peran penting fikih siasah. Dapat disimpulkan bahwasanya fikih siasah itu mempunyai kedudukan penting atau posisi yang strategis dalam masyarakat Islam, dalam pemikiran, perumusan, dan penetapan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya dan warga lainnya umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.